sebagai pembuka saya ingin menggambarkan sebenarnya dunia kita ini. Jadi secara umum itu dibagi dalam tiga era. Yang pertama adalah era agrikultur, yang kedua era industri, dan yang ketiga adalah era informasi dan digitalisasi. Dan itu sudah bergerak berdasarkan masa dan waktunya secara global, dan kita harus paham bahwa itu memiliki keunikan, kelebihan, kekurangan masing-masing. Tetapi di negara kita, khususnya Indonesia, maka ketiga era itu bergerak secara bersama. Jadi bergerak secara bersama dalam satu kurun waktu yang sama. Beda dengan negara-negara lain yang kemudian kita kenal dengan negara maju. Itu memang secara periodisasi itu bergerak sesuai dengan waktu, yaitu era agrikultur atau era kemudian era industrial dan kemudian era informasi dan digitalisasi. Tetapi negara kita justru secara serupa, itu sebabnya terjadi benturan-benturan dengan segala konsekuensi. Yang jelas ke depan kita akan melihat peningkatan dari yang saya sebut tadi era digitalisasi dan era informasi. Jadi ada dua hal yang paling menonjol di era ini, dan itu harus kita temukan jawaban sehingga kita bisa masuk dalam arus itu. Karena di era itu ada dua hal yang paling utama menonjol, yaitu pertama kompetisi, era persaingan. Jadi kalau Anda tidak memiliki kapasitas dan kemampuan, Anda akan tersingkir. Jadi terjadi persaingan yang amat kompetitif, dan itu era yang harus kita jalani, mau atau tidak. Karena arus itu tidak juga mengenyampingkan gereja, tapi justru gereja harus masuk ke dalamnya, harus memberikan kontribusi ke dalamnya. Dan itu sebabnya di dalam era kompetisi ini, maka saudara-saudara harus berusaha berbuat yang terbaik. Yang kedua, ciri khas dari era ini adalah akselerasi, percepatan. Sangat cepat pergerakannya. Kalau dulu, ya saudara lihat, kita hanya menggunakan melihat berita dari televisi, dari radio. Zaman saya dulu transistor, saudara-saudara. Tapi sekarang ini hanya dalam satu ini yang disebut gadget itu, hanya satu, semua terakomodir di situ. Di HP Anda bisa menonton televisi. Di HP Anda bisa mengakses berita. Di HP Anda bisa berkomunikasi. Di HP Anda apa saja. Semua sudah terintegrasi di dalam kemajuan teknologi di era digitalisasi. Saudara-saudara, sekarang ini untuk mencari ilmu, Anda tinggal pencet di Google, berbagai pengetahuan Anda bisa peroleh, saudara-saudara. Dan itu yang saya katakan akselerasi, percepatan. Dan apakah Anda siap untuk masuk dan berlomba di era itu? Jadi gereja tidak boleh ketinggalan. Kita harus berpacu dengan kemajuan, berpacu dengan percepatan yang memang mengharuskan. Dan tidak peduli siapa Anda. Itu sebabnya yang lambat pasti tertinggal. Nah, bagaimana gereja dalam hal ini untuk menjawab tantangan ini? Mungkin di era saya ya, tamatan SMA itu biasa, bisa diakomodir. Tapi sekarang ini S1 pun,
Saudara-saudara, S1 pun belum tentu kita memiliki kemampuan untuk bisa bersaing, kemampuan untuk bisa berlomba, untuk masuk dalam percepatan ini. Saudara lihat, jadi apalagi ke depan kita tidak tahu apa yang akan tapi intinya era ini adalah era di mana kita harus menjawab tantangan. Gereja tidak boleh tertinggal. Gereja harus ada di dalamnya, terintegrasi di dalamnya, di dalam hal memanfaatkan kemajuan-kemajuan ini untuk kita bergerak dan kita menjalankan misi sebagaimana panggilan Allah yang sudah dipercayakan kepada kita. Saya memang cukup lama melayani, saudara-saudara, cukup lama melayani dan lebih banyak berkecimpung di organisasi, baik secara internal maupun eksternal, baik antar gereja-gereja, antar agama maupun dengan pemerintah, saudara-saudara, dan dengan masyarakat. Itu sebabnya saya sangat kaya dalam pengalaman, dan materi-materi, makalah-makalah yang saya punya itu kebanyakan itu berinteraksi dengan beragam komunitas, dan saya harus syukuri itu adalah berkat Tuhan. Dan filosofi yang saya pegang adalah tidak ada hal yang tidak bisa. Kalau kamu bisa, saya bisa. Nah, itu filosofi saya. Itu sebabnya saya tidak pernah merasa takut. Bentar, kalau Anda bisa, saya bisa. Nah, untuk membisarkan Anda setara dengan orang yang mungkin menjadi idola saudara, kita harus membisarkan diri. Bukan dengan cara yang masa bodoh kita. Kita terus belajar dan belajar. Saudara-saudara, dulu waktu kami melayani, saya cuma tamatan SMA, kemudian sekolah kita, kemudian mendapat gelar kependetaan. Saya diajak untuk ikut kuliah dan kemudian kapasitas, kemudian jabatan-jabatan saya yang cukup banyak itu tidak meragukan institusi pendidikan untuk memberikan gelar akademis tanpa melalui pendidikan. Tapi saya tidak mau. Saya bilang saya mau belajar. Saya mau belajar. Hanya masalah saya ini adalah waktu, kesibukan yang saya katakan super sibuk. Saya pernah punya 14 jabatan aktif. Jadi 14 jabatan aktif. Ini sudah bayangkan, baik dalam skala lokal, lingkup GPI, antar gereja, antar agama, dengan pemerintah, kemudian skala nasional, bahkan skala internasional. Karena Anda bertanya, apakah bisa? Kenapa saya bisa? 14 jabatan aktif untuk saya gerakan. Dengan kemajuan teknologi, tidak ada masalah. Saya ada di Jakarta, saya bisa memimpin, saya bisa mengatur, memanage. Jadi tidak ada masalah. Yang penting ada kemauan. Jadi ada kemauan, ada keinginan kuat untuk memikul tanggung jawab. Jadi kepercayaan itu adalah tanggung jawab. Jadi kadang-kala kepercayaan itu selalu diidentikan dengan kehormatan dan kebanggaan. Ya oke, itu dengan sendirinya. Saudara-saudara, jabatan itu adalah satu kehormatan dan kebanggaan. Itu dengan sendirinya. Tapi persoalan yang paling serius itu yang saya ingin berbagi dan menantang saudara-saudara. Sebenarnya kepercayaan itu adalah tanggung jawab. Nah, disinilah. Dan sebagai pejabat gereja, kita tidak hanya bertanggung jawab kepada gereja secara institusi, secara organisasi, tetapi yang harus disadari adalah tanggung jawab moral, tanggung jawab rohani, saudara-saudara, kepada Tuhan.
kepada kepala gereja yang memberikan kita kepercayaan. Nah, ini masalah. Ini kadang-kala jadi masalah benturan. Karena orang cenderung untuk melihat hal-hal yang bersifat sesuatu yang cenderung untuk mengambil sikap individualistis. Padahal sebenarnya pertanggungjawaban kita itu kepada Tuhan. Dan ini masalah serius. Saya ingin mengatakan kepada calon-calon pemimpin saudara-saudara ke depan, khususnya saudara-saudara, harus memiliki sikap optimis, saudara-saudara, supaya kita harus memiliki satu sikap itu, pertanggung jawab kita yang paling utama kepada Tuhan. Dan itu perlakukan. Itu sebabnya, saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, saya ini kalau soal jabatan itu pun dari sejak muda saya memiliki jabatan yang sangat cukup banyak. Dari pertama saya adalah pemimpin dari diri saya. Jadi sebenarnya Anda diciptakan Allah sebagai seorang pemimpin. Jadi ukuran nilai standar itu harus berawal dari diri Anda. Apakah Anda mampu memimpin diri Anda, pengendalian diri dalam banyak aspek, pengendalian emosi, pengendalian intelektual, pengendalian rasa, dan beragam. Jadi semuanya yang tadi pertama adalah kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Ada banyak orang gagal dalam persoalan. Kedua, kalau Anda sudah berumah tangga, maka Anda memiliki satu lingkup kepemimpinan dalam keluarga. Saudara-saudara, siapapun Anda, apakah suami, istri, maka Anda adalah pemimpin dalam lingkup itu. Dalam lingkup itu. Kemudian, saudara-saudara, saya adalah pemimpin secara lokal. Saya gembala jemaat. Saya memimpin secara lokal. Secara internal gereja saya, GPI di Kota Ambon, dan kemudian saya juga kepala sekolah Alkitab GPI Ambon. Jadi dalam lingkup GPI, jadi saya punya suatu jabatan lokal di kota. Kemudian jabatan antar gereja, jadi antar gereja. Saya punya posisi penting di Ambon dan pencetus ide untuk kalau boleh, kenapa gereja-gereja bisa, kenapa tidak ada forum untuk kita duduk bersama, membicarakan bersama masalah-masalah bersama. Dan saya lebih mengatakan untuk kita jangan membangun istana sendiri, tapi mari kita sadar bahwa kita adalah gereja. Nah, kita membangun, hadirlah forum persekutuan gereja Provinsi Maluku, saudara-saudara, dan saya diminta untuk jadi pembina dari persekutuan ini, saudara-saudara. Jadi kita lihat kemudian antar lingkup GPD, lingkup aliran Pantekosta, kita tahu bahwa aliran Pantekosta, saudara-saudara, ada berbagai sinode. Ada GPI-nya, ada Pantekosta Serikat, ada beragam, ada 82 siklus. Saya adalah ketua PGPI Maluku, saudara-saudara. Jadi pemimpin gereja-gereja aliran Pantekosta se-Maluku, saudara-saudara. Lalu juga pimpinan FKUI, forum kerjasama antar umat beragama, itu sudah melibatkan antar agama. Itu ada Protestan situ, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, kemudian Konghucu, kemudian Islam yang diwakili oleh MUI di situ. Dan kemudian ada jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pemerintah. Bagaimana kita bisa berkontribusi sebagai warga gereja
yang adalah warga masyarakat. Kita adalah warga gereja yang adalah warga masyarakat. Karena sebagai pimpinan gereja, saudara-saudara, kita memiliki umat yang di dalamnya ada masyarakat. Umat, ada masyarakat. Bagaimana kita memiliki wawasan untuk bisa berkontribusi? Jadi sebab banyak kepercayaan pemerintah dan saya menunjukkan kapasitas bisa dan mampu, saudara-saudara. Dan itu sebabnya kemudian secara nasional banyak, baik dalam lingkup GPD sekarang ini saya adalah ketua departemen pengembangan dan peningkatan SDM sumber daya manusia dan pusat GPD, saudara-saudara. Saya juga pernah menjadi departemen pendidikan dan pengajaran PGRI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentekoste yang adalah konfigurasi. Kemudian di tingkat internasional ada beberapa jabatan yang sifatnya global yang saya dipercayakan untuk mengikuti. Itulah yang saya katakan bahwa filosofi ini yang mendorong saya, filosofi ini yang menyemangati. Kalau kamu bisa, saya bisa. Sudah. Tidak ada yang tidak bisa kalau Anda mau. Sudah. Dan ini yang saya ingin menantang dan merangsang Anda. Sudah. Di era milenial, di era digitalisasi dan informasi, tidak ada yang tidak bisa. Anda bisa. Sudah. Anda bisa. Jadi saya ingin untuk dalam ungkapan pendahulu ini untuk memberikan gambaran tentang siapa Anda dan di mana Anda akan ada nanti dan era apa yang akan terintegrasi dengan pelayanan Anda. Ini harus dan saya bertanggung jawab. Jangan sampai kalau Anda tidak dipersiapkan nanti Anda gagal. Kalau Anda tidak mampu bersaing, tidak mampu pada masa kompetisi, dan Anda tidak mampu berlomba di dalam percepatan baik di dalam tujuan pribadi Anda, tujuan gereja itu sendiri secara institusi, dan kemudian tujuan Anda sebagai warga masyarakat untuk melakukan apa yang terbaik dalam konstitusi. Jadi saudara-saudara, ini yang menjadi beban, menjadi tanggung jawab. Dan itu sebabnya saya katakan, saya menantang Anda, merangsang Anda, supaya pada masa perkuliahan betul-betul Anda mempersiapkan diri, dan menambah ilmu sebanyak mungkin. Jadi jangan hanya dibatasi dalam perkuliahan ini atau menggampangkan atau hanya memiliki orientasi mencari gelar. Segudang gelar, tapi kapasitas Anda tidak memenuhi standar. Sebenarnya bahwa Anda itu nanti supaya berlangkah, supaya memberi arti. Jadi itu adalah hal yang harus kita tahu, misi Allah, supaya gereja itu berdampak. Kenapa kita dianalogikan sebagai garam, sebagai terang? Itu cuma supaya berdampak. Jadi secara rohani seorang pemimpin gereja harus berdampak, dan ini tidak boleh tidak. Jangan tutup pelita itu digantung. Artinya pengetahuan kemampuan Anda hanya untuk diri sendiri, hanya untuk kemampuan lokal, hanya untuk gereja Anda. Sudah. Bagaimana Anda berpikir supaya berdampak? Dampaknya adalah dunia. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jadi kita harus berpikir global, berdampak global. Dan saya berharap bahwa tidak ada satupun di antara saudara nanti akan ketinggalan di dalam era percepatan kemajuan yang sedang terjadi. Dan Anda memiliki kapasitas yang mumpuni untuk tidak
tidak merasa minder di dalam persaingan, tetapi Anda memiliki kemampuan ekstra untuk melangkah lebih jauh. Itu sebabnya pada hari ini, saudara-saudara, itu tadi hanya sedikit pemahaman umum menantang Anda supaya ada gairah, ada animo untuk terus belajar. Dan saudara harus melakukan itu, tidak ada pilihan lain melakukan itu. Dan saudara-saudara, dari materi yang saya tulis hari ini untuk saya sampaikan sebagai mata kuliah dalam kuliah umum ini, saya mengambil satu materi yang saya sebut eksistensi Allah dari perspektif teologis. Jadi eksistensi Allah dari perspektif teologis. Saudara-saudara, kita mulai dari etimologi, apa pengertian dari eksistensi. Eksistensi itu keberadaan, keberadaan menyangkut pribadi, menyangkut sifat, menyangkut tindakan, eksen. Dan yang saya sebut eksen itu adalah mahakarya. Saya sebut mahakarya. Bahkan kalau saya menyebut kata mahakarya, itu sangat terbatas. Latif mahakarya itu melebihi dari kata karya. Artinya melebihi dari kata karya. Karya atau kerja, perbuatan, karya. Tapi kalau kita masuk dalam eksistensi Allah, tidak hanya saya mengatakan mahakarya, tapi mahakarya. Jadi Allah itu maha dari mahakarya. Kemudian dari keberadaannya, keberadaan Allah itu transenden. Dia tidak dibatasi dengan keadaan, tempat, waktu. Allah itu ada di sini. Allah itu ada di rumah Anda. Allah itu ada di kota yang mungkin ada dalam pikiran. Secara geografis, dia berada di mana-mana. Baik, sekarang ini ada di Amerika dalam waktu yang bersamaan. Jadi Allah itu transcendent, maha hadir, ada di mana-mana. Saudara-saudara yang saya kasih, jadi eksistensi itu menyangkut sifat Allah, pribadi Allah, dan karya Allah. Yang tadi saya katakan tidak sebatas karya, maha karya. Karena semua perbuatan Allah itu tidak terukur, tidak terukur. Dia tidak ada dalam wilayah yang sama dengan wilayah kita. Dia tidak berada pada dimensi kita. Dimensi kita panjang, lebar, tinggi. Secara matematis Anda bisa menghitung berapa luas dari bangunan ini dengan dimensi panjang, lebar, tinggi. Anda bisa. Tapi Allah itu dalam kemahakaryaannya, yang saya sebut maha-mahakarya, dia tidak terukur. Dia tidak terukur. Dia adalah pencipta. Semua yang kita lihat ini termasuk Allah yang mencipta. Jadi kita lihat di sini dari eksistensi Allah itu, maka kita akan bicara
tentang dimensi supra, supranatural, tidak mature atau alami. Jadi kita bicara hal-hal yang tidak alami, supra, di luar alami, karena tidak terukur. Jangan menyamakan Allah seperti Anda pikirkan. Jangan menyamakan Allah. Bahkan Nabi Yesaya mengatakan, Allah menantang, siapakah yang dapat kamu samakan dengan aku? Siapa yang dapat kamu samakan dengan aku? Langit saja bisa saya gulung. Saya baca Yesaya pasal 40, di situ dilihat tentang Allah dalam eksistensinya. Jadi siapa yang bisa? Siapa yang bisa menakar, mengukur banyaknya air di samudra? Tapi aku bisa. Jadi kita lihat di sini. Jadi kalau kita bicara eksistensi Allah, maka kita akan berbicara hal yang supra, di luar alami, di luar nalar, sulit dipahami. Dari pemahaman ini, saudara bisa menggambarkan Allah dalam eksistensinya. Sekarang materi ini mengatakan eksistensi Allah dari perspektif teologis. Perspektif artinya sudut pandang kita, ukuran kita. Dari perspektif, dari ukuran, dari nilai ukur, parameter, sudut pandang kita, sudut pandang teologis. Apa itu teologis? Itu datang dari kata bendanya, teologi. Logis artinya ilmu. Theo artinya Tuhan. Jadi teologi artinya ilmu tentang Tuhan. Sama arkeologi, ilmu tentang hal-hal yang bersifat purba. Biologi, kita mempelajari ilmu tentang makhluk hidup. Jadi itu teologi. Jadi ilmu tentang Tuhan. Sekarang saya ingin menantang Anda, apakah Tuhan bisa diilmukan? Dari eksistensi Allah, itu sebenarnya saya bilang eksistensi ada dari pandangan teologis. Eksistensi Allah itu berada pada wilayah yang tidak terukur, supra. Sekarang kalau kita bicara teologis, ilmu tentang Tuhan berarti kita sedang belajar sesuatu tentang Tuhan yang terbatas. Karena ilmu terbatas. Allah tidak terbatas. Jadi apakah kita bisa belajar Allah hanya dari sisi ilmu? Saudara-saudara, agak sulit. Yohanes saja mengatakan jika mau ditulis semua apa yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus pada zamannya, dari catatan biografi dari seorang Yohanes, karena Yohanes dia berbicara Yesus dalam porsi sebagai Allah, porsi sebagai Allah. Dia menyoroti Yesus sebagai Allah. Itu sebabnya pada posisi itu dia akhirnya berkesimpulan
Tidak semua dapat kuceritakan. Jadi Injil Yohanes secara jujur dia mengatakan selama 3,5 tahun dia mengikuti, kemudian akhirnya mempublis tentang Yesus seperti catatan yang dia punya itu. Saudara-saudara, dia katakan bahwa tidak semua bisa saya tulis. Andai kata samudra air ini menjadi tinta dan semua daun bisa jadi kertas, maka tidak mungkin saya bisa menulis. Jadi dia melihat Yesus itu dalam perspektif Allah. Saudara-saudara, sekarang saya ingin mengatakan, apakah di sini ada saudara yang pernah melihat Allah? Semua akan bilang tidak pernah melihat Allah. Murid-murid saja Yesus sendiri mengatakan, sebagaimana kamu melihat aku, maka kamu melihat Allah. Jadi Allah ada di dalam dia. Sekarang ini, jika Anda kata pertanyaan ini kembali kepada saudara-saudara, pernahkah Anda melihat Allah seperti apa Allah itu? Postur Allah itu bagaimana? Kita tentu tidak mungkin bisa tahu. Itu sebabnya dari presentase ini, dari sisi eksistensi Allah itu, kalau kita kemudian menteologikan, bagi saya agak sulit. Lagi pun saya sarjana teologi, saudara-saudara. Tapi kalau Anda tanya Allah secara komprehensif, saya tahu Allah dalam keilmuan yang saya belajar. Dari mana saya belajar? Dari perkuliahan. Dari mana saya belajar? Dari pengalaman. Dari mana saya belajar? Dari banyak membaca. Dan referensi paling utama untuk menunjukkan Allah itu dalam eksistensinya adalah Alkitab. Saudara-saudara, saya menggunakan analogi Alkitab. Seorang Ratu Seba mendengar bagaimana hebatnya banyak hal tentang berkat yang Allah beri kepada Salomo, dan dia berniat untuk menyaksikan langsung apa yang kemudian disimpulkan oleh Ratu Seba pada waktu dia mengunjungi istana Salomo. Dia katakan, seperti yang aku lihat ini tidak seperti yang aku dengar, bahkan tidak lebih setengah dari apa yang bisa aku dengar. Jadi kita lihat di sini, saudara-saudara, bahwa seorang Ratu Seba menggambarkan apa yang dia dengar tidak seperti yang apa dia lihat. Masih sangat kurang, jauh dari kurang. Seorang Ayub juga memberikan kesaksian. Sekarang, dulu aku pernah mendengar, tapi sekarang baru aku melihat. Saudara, frasa ini memberikan satu gambaran bahwa dia sulit menggambarkan tentang apa yang dia lihat tentang Allah. Tapi intinya di sini bahwa dia tidak bisa membandingkan seperti dia yang tahu sebelumnya, dengar sebelumnya tentang Allah itu dengan apa yang dia lihat. Jadi kita lihat di sini tidak ada nilai ukur yang bisa menjadikan suatu acuan standar untuk bisa kita menjelaskan tentang Allah, memiliki pengetahuan tentang Allah secara sempurna, secara komprehensif, saudara-saudara, karena kita berada pada wilayah
yang terbatas. Kita berada pada dimensi yang terukur. Itu sebabnya saya bukan mengatakan bahwa sarjana teologi artinya seorang ahli yang sangat paham dan ahli tentang Allah. Apa betul? Karena Allah itu sulit terukur. Nanti kapan kita tahu tentang Allah? Nanti di sana. Manakala kita akan bersama dengan Allah dalam kegelapan, baru kita paham secara utuh. Kalau sudah belajar kita baru, itu kan banyak analogi-analogi untuk menjelaskan tentang kita baru, bahkan bicara tentang suasana sorga, tentang Allah, tapi sangat terbatas. Sangat terbatas. Tidak ada yang bisa menggambarkan secara utuh, hanya berandai-andai. Hanya berandai-andai. Itu yang saya katakan bahwa kalau kita membandingkan eksistensi Allah dengan keilmuan tentang Allah, itu sangat kontradiktif. Sangat kontradiktif. Jadi sebenarnya saya lebih suka menyandang gelar sarjana agama. Saya ditawarkan oleh IAEN Maluku untuk melanjutkan kuliah di sana untuk mendapatkan gelar master agama. Karena memang rektornya saya kenal baik, teman baik, dan banyak dosen-dosen di sana saya kenal, dan mereka menawarkan untuk saya ikut berkuliah, memilih beberapa jurusan menyangkut syariah, Islamologi, berbagai jurusan yang saya ditawarkan. Jadi memang sebenarnya lebih pas sarjana agama. Karena agama bisa dipelajari, bisa. Tapi kalau kita bicara teo, Allah, tidak mungkin kita mengilmukan Allah. Tidak mungkin. Karena kalau kita bicara nur Allah, kita bicara ilmu, berarti kita bicara batasan nalar. Andai kata Anda menyusun skripsi nanti ada istilah hipotesa. Apa itu hipotesa? Kita berandai-andai, kita memperkirakan, belum pasti. Ya. Menurut saya, menurut pendapat saya, bukan menjadi sesuatu yang absolut, yang pasti. Jadi artinya semua karya ilmiah itu baru merupakan pendapat saya, pikiran saya, mungkin berbeda dengan pendapat dan pikiran lain, orang lain. Nah itu batasan norma, kaidah dari keilmuan. Jadi kita harus mematuhi itu, kaidah, norma dari keilmuan. Jadi batasan, di luar itu, di luar batasan itu sulit diterima. Jadi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, menantang sebenarnya menjadi seorang ilmuwan, apalagi menyandang gelar, maka saudara harus memiliki kemampuan menerobos. Jadi jangan kita mandek, harus ada pikiran-pikiran terobosan, pikiran-pikiran terobosan. Karena kalau kita mempelajari tentang sesuatu yang bersifat ilmu, saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa celah untuk kita mendapatkan dengan kemampuan terobosan. Karena memang ada ilmu yang disebut aksioma. Aksioma artinya sesuatu yang absolut. Biasanya itu kalau dalam keilmuan pasti, IPA, eksakta, saudara-saudara, itu pada aksioma. Jadi itu lebih dari sekedar definisi, sesuatu yang absolut, sesuatu yang mutlak. Jadi aksiomanya sudah begitu, nggak ada bisa diganggu-gugat. Karena memang itu batasan keilmuan, saudara-saudara, keabsolutan daripada keilmuan. Nah sekarang kita bicara tentang Allah,
mengilmukan Allah, maka kita akan lihat hal-hal yang di luar kemampuan Allah. Karena dia masuk pada hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa didefinisikan, juga tidak bisa diaksionakan, karena dia masuk pada wilayah yang supra. Saudara-saudara, kalau ini wilayah kita, Allah di wilayah di luar kita. Di sini adalah wilayah yang mungkin, tapi di wilayah ini adalah wilayah yang tidak mungkin, memungkinkan yang tidak mungkin. Jadi kalau kita belajar teori, itu berarti kita mengilmukan Allah, membatasi Allah dalam eksistensi. Saudara-saudara, yang saya katakan tadi mahakarya, saudara-saudara, dari tidak ada menjadi ada. Apakah mungkin? Kalau dalam kaidah keilmuan bukan begitu. Saya dalam menyusun skripsi, memang saya susun skripsi yang memang tidak seperti skripsi-skripsi yang biasanya orang mengambil itu jadi ajar saya. Saya memang betul-betul saya menyusun satu skripsi, dan sampai hari ini mungkin belum ada yang mengikuti skripsi saya, aktualisasi generasi alahi. Karena memang ini masuk pada wilayah yang tidak mungkin dijembatani secara ilmu. Jadi pada waktu saya mempertanggungjawabkan skripsi saya, mulai dari ujian judul, seminar judul, sehingga saya ditantang karena dosen-dosen sebagai tim penguji itu dari sarjana sekuler. Jadi mereka menantang saya karena mereka mengatakan bahwa sulit, karena saya menggunakan istilah yang tidak populer. Istilah yang tidak populer. Saya bilang bahwa aktualisasi generasi alahi, kata alahi itu yang jadi masalah. Karena pada waktu saya mulai berdebat dengan tim penguji, mereka katakan bahwa dari dasar referensi apa yang Anda pegang, tidak ada. Dan mereka mengajak saya untuk mengubah ilahi, bukan alahi. Karena tidak ada kamus yang menyebut kata alahi, semua menyebut ilahi. Saudara, itu pengalaman saya pada waktu menyusun skripsi. Tapi saya tetap berpegang pada kata alahi. Lalu saya kemudian menantang pada para katakan, apakah untuk mendapatkan gelar kesarjanaan saya itu berarti saya harus mengacu kepada hal-hal yang biasa. Kalau andai kata saya berpikir terobosan sesuatu yang ini, apakah institusi ini tidak berani mengakui andai kata saya bisa mempertanggungjawabkan itu sesuai dengan hasil penelitian? Dan saya tetap bertekad tidak akan mengubah. Dan prinsip saya bahwa tetap judul itu adalah aktualisasi generasi alahi. Saya tidak sependapat dengan generasi ilahi. Mereka kemudian katakan, kamus ini semua bilang ilahi. Saya cuma ketawa dan saya tetap komitmen, konsisten dengan apa yang lalu saya jelaskan, dasar pemikiran. Kenapa saya tidak pilih ilahi, tapi saya katakan Allah. Kemudian saya jelaskan. Jadi saya jelaskan dari bahasa Arabnya, dari bahasa Yunani-nya, kemudian dari bahasa Inggrisnya, kemudian bahasa Ibrani-nya, lalu kemudian saya berkesimpulan. Dalam judul yang saya ingin pertahankan ini, dari dasar-dasar pemikiran ini, itu sebenarnya saya tidak akan bergeser. Tetap apapun resikonya,
saya tetap menggunakan kata Allah. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa dengan penjelasan dan kemampuan saya untuk bisa memberikan penjelasan sesuai dengan satu, saya ini kan penelitian saya dan itu yang saya temukan. Dan saya katakan, apakah itu tidak lagi untuk mengatur? Dan akhirnya setelah mereka berdiskusi, disimpulkan judul saya diterima. Bahkan diminta kalau boleh kata Allah itu dalam institusi dijadikan satu kata referensi, saudara-saudara. Dan itu karena memang kalau kita bicara Allah, memang kita bicara hal-hal yang terbatas. Saya katakan ilah itu bisa saja, memang ilah itu sesuatu yang sakral, tapi bisa saja Allah. Tapi juga bisa juga ilah, artinya Allah. Tapi kalau Allah, saya bilang, yang saya yakini dan saya pelajari berdasarkan pengertian dari beberapa bahasa, saya katakan itu memang Allah. Allah yang bukan ilah, Allah yang bukan berhala. Sudah. Ilah bisa saja Tuhan dan bisa saja berhala. Itu sebabnya saya katakan bahwa ketuhanan Yesus, ketuhanan Bapa, ketuhanan Roh Kudus, saya katakan begitu. Keilahian Roh Kudus, keilahian Bapa, keilahian Anak. Saya oke. Tapi dalam pengertian Elohim, dalam pengertian Trinitas, saya tidak akan mengatakan keilahian Trinitas, kealahian Elohim. Saya bilang, saya tetap berkeras. Dan itu saya bilang identik dengan pengertian yang saya ingin terjemahkan. Saudara-saudara, saya ingin terjemahkan dengan apa yang dimaksud dengan judul skripsi ini. Dan akhirnya mereka menerima karena saya memang memiliki argumen-argumen yang mampu. Dan saya berharap juga saudara-saudara juga di dalam perkuliahan ini sedang menitikan mulai saat ini supaya mempersiapkan apa yang ada dalam pikiran Anda. Saudara-saudara, saya berharap bahwa kita hindari yang disebut kata jiplak, kita hindari. Saudara-saudara, mari kita punya kemampuan untuk bisa menciptakan sesuatu terobosan, saudara. Dan akhirnya mereka tawarkan kalau begitu, tolong kandidat untuk mempersiapkan untuk kemudian ke master atau S2. Kemudian ditambah variabel saja, oke lah. Ada banyak variabel pilihan yang bisa saya kembangkan di dalam rangka untuk mencapai gelar. Tapi bagi saya bukan gelar menjadi tujuan. Kemampuan yang dapat mengekspresikan bahwa gelar itu betul menunjukkan kapasitas. Sekarang banyak orang memiliki gelar, tapi kapasitasnya diragukan. Saudara-saudara, sekarang di era kompetisi, di era akselerasi, pada zaman digitalisasi dan era informasi, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Saudara-saudara, Anda harus memiliki kapasitas yang mumpuni, kalau boleh di atas rata-rata, sehingga kita bisa bersaing, sehingga kita bisa ada dalam perlombaan itu yang setara dan sejajar. Saudara-saudara, kembali kepada materi yang tadi saya katakan. Jadi untuk memberikan suatu pemahaman, memang waktu ini tidak cukup pasti. Pemahaman saya ingin coba membatasi. Kita memang eksposisi khotbah Yesus di bukit. Jadi kita mengeksposisi, lakin pun tidak seluruhnya. Karena kalau saya ingin menjelaskan tentang
bagaimana teologis, secara teologis kita bisa memandang Allah itu. Tadi saya katakan agak sulit, karena Allah itu di luar nalar, saudara-saudara. Tetapi kita lihat alasan-alasan di dalam Alkitab untuk saya ingin menjelaskan bahwa Allah itu dari perspektif Alkitab, saya tidak bicara perspektif teologis. Apa kata Alkitab tentang Allah itu? Tentang Allah itu sebenarnya saya tidak akan menjelaskan secara umum, banyak sekali. Tapi saya ingin hanya spesial. Kita bicara tentang eksposisi dari Injil Matius pasal 5. Mari kita buka Injil Matius pasal 5. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat Injil Matius pasalnya yang kelima. Kita tahu bahwa para penafsir Alkitab mengatakan bahwa khotbah Yesus di bukit itu adalah khotbah terbesar sepanjang sejarah. Jadi khotbah terbesar sepanjang sejarah. Dan itu hanya diringkaskan di dalam Alkitab kita 3 pasal dalam Injil Matius. Hanya 3 pasal. Yaitu pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Jadi khotbah Yesus itu diringkaskan di dalam 3 pasal. Dan dari keempat Injil, hanya 2 Injil yang memuat tentang khotbah Yesus, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Tapi yang lain bukan berarti menyepelekan, tidak. Tetapi justru hanya 2 Injil ini yang berbicara tentang khotbah Yesus. Tapi yang paling rinci adalah Matius. Kalau Lukas itu dia hanya berbicara sangat pendek, ringkas, secara garis besar. Tapi kalau kita ingin melihat rincian dari khotbah Yesus itu dari Injil Matius. Di dalam lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab yang kita miliki justru menyimpulkan itu dan membagi dalam 3 pasal. Jadi sebenarnya itu adalah satu rangkuman dari satu khotbah yang panjang sebenarnya. Itu panjang, saudara-saudara. Tetapi kita ingin melihat perspektif Alkitab tentang Allah. Tadi saya sudah gambarkan perspektif teologis tentang Allah. Dan jelas bahwa sulit kita ingin mendapatkan dari perbandingan-perbandingan tadi. Tapi sekarang ini saya lebih cenderung untuk membawa kita tentang apa kata Alkitab tentang Allah. Dan hanya membatasi untuk kita bicara sangat terbatas tentang Matius pasal 5. Pasal 5, 6 dan 7 khotbah Yesus. Tapi hari ini mungkin saya hanya ingin bicara Matius pasal 5. Tapi ada sebuah ayat yang saya ingin bacakan saja untuk menjadi dasar pembahasan, karena kalau kita baca semuanya pasti panjang. Dari pasal 5, bagian akhir dari Injil Matius pasal 5 ini, ayat 44 ini berkata begini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Sempurna, utuh, lengkap, komplit. Itu kira-kira pengertian etimologinya dari kamus yang umum dan saudara tahu. Pemahaman umum, sempurna, komplit, lengkap, utuh, saudara. Tapi apakah
yang diungkapkan Yesus itu memang seperti pemahaman umum kita, sempurna, komplit, lengkap, utuh. Ya, kita berkesimpulan begitu karena memang yang ditulis begitu. Tapi kalau kita membaca keseluruhan dari pasal 5 ini, maka kita akan berkesimpulan lebih dari itu. Kita tidak boleh hanya terbatas langsung justifikasi terhadap kebenaran ini pada satu pemahaman yang kita simpulkan. Walaupun kalimat ini adalah kesimpulan dari beberapa bagian dalam pasal 5 ini yang merupakan salah satu adalah bagian daripada khotbah Yesus. Dan kalau kita pelajari secara utuh, maka kita akan akhirnya berkesimpulan apa yang dimaksud dengan sempurna itu sebenarnya begini: sempurna, sesempurna-sempurnanya. Sekali lagi, kita akan berkesimpulan tidak hanya sampai kepada sempurna titik, tapi sebenarnya adalah sempurna, sesempurna-sempurnanya. Oke, saya bisa paham. Saya bisa paham. Nanti sebentar saya kasih kesempatan kita diskusi. Selengkap, lengkap, selengkap-lengkapnya. Utuh, seutuh-utuhnya. Komplit, sekomplit-komplitnya. Saya ingin membuka wawasan. Kenapa saya bilang begitu? Saya punya argumen. Secara komprehensif, kesimpulan Yesus itu akan mengacu kepada apa yang saya katakan. Sulit kita mengukur Allah dalam eksistensi. Bapa itu sempurna. Secara nalar, Anda bisa mendefinisikan sempurna. Tapi pengertian Bapa yang sempurna itu yang saya katakan. Jika Anda melihat di sini, Anda periksa labelnya, penutupnya, isinya, kemudian botolnya, kemudian ada label expirednya, saudara-saudara, tidak ada. Kita bersifat sempurna, sempurna, tidak ada yang cacat, sempurna, dia utuh. Tapi kadang-kala, saudara, kalau kita bicara Allah dalam eksistensinya, tidak sekedar sempurna, sempurna, sesempurna. Karena kita kembali kepada membawa kepada satu wawasan yang melampaui dimensi kita, dimensi utuh, dimensi yang ternilai. Saudara-saudara, itu luar biasa. Kalau kita bicara Allah itu luar biasa. Kita bicara Allah tidak bicara hal yang dahsyat. Kita bicara Allah tidak bicara hal yang spektakuler. Jangan kita berhenti seperti oh ya Allah sempurna. Bagaimana sempurnanya Allah?
Saudara. Sekarang pernyataan Yesus, kamu karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Kontroversi, sesuatu yang kontroversi, tapi itu adalah satu pernyataan yang tidak terobatkan. Kenapa saya bilang kontroversi? Anda mungkin akan bertanya, apa bisa? Karena kita bicara kesetaraan di sini. Bapa di sorga sempurna, orang juga sempurna. Kita bicara kesetaraan. Tentu ada yang akan bertanya, apakah bisa? Apakah bisa? Saudara-saudara, padahal sebenarnya ini adalah tujuan gereja. Saya mau bilang ini adalah tujuan gereja. Dan Andalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memahami Allah dalam tujuan. Kalau orang takut mati, ya takut mati. Siapa yang berani mati di sini? Takut mati. Corona saja semua sembunyi, gereja-gereja tutup semua. Gereja saya di pusat kota. Kota Ambon itu karena daerah Kristen banyak gereja. Tapi satu-satunya gereja aliran Pantekosta di pusat kota adalah saya. Ada juga, ada gereja sekitar depan. Tapi selebihnya semua di pinggiran kota. Tapi gereja saya itu jadi yang ada di pusat kota, jadi gereja Sidang Jemaat Allah, kemudian gereja Protestan Maluku, kemudian ada katedral Katolik, dan gereja Advent. Cuma ada 5 gereja di pusat kota. Padahal di kota Ambon itu ada ratusan gereja dari berbagai denominasi. Jadi kita lihat di sini bahwa saudara-saudara, tapi selama masa COVID ini gereja saya masih tetap dibuka dari awal sampai sekarang ini tetap dibuka. Di sementara banyak gereja hari ini ada juga yang belum dibuka. Pemerintah datang, saya memberikan penjelasan dan kemudian mengikuti protokol kesehatan. Gereja kami memfasilitasi semua seperti itu, berbaju celana, masker, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Bukan berarti saya takut, tidak takut.